Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini saya harus pakai masker lagi, sekalipun sudah tidak COVID ya, tidak lagi ada COVID katanya. Tapi harus pakai masker sebab ada sedikit persoalan dengan daerah tenggorok dan hidung saya. Maka supaya satu gedung ini tidak tertular, saya harus pakai masker dengan lapisan di dalamnya. Ya, puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu akan dengar suara saya sedikit parau dan berat pagi ini. Karena sejak 2 hari kemarin seharian penuh bahkan suara tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita tetap percaya ada mujizat luar biasa bagi kehidupan kita. Kita tetap percaya ada tangan yang kuat yang selalu pegang kita dalam setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Sebab selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari namanya masalah, persoalan dan sebagainya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Mengaruniakan kepada kita begitu besar kasih-Nya buat kita. Mengaruniakan kepada kita begitu luar biasa pertolongan demi pertolongan. Bahkan setiap hari kita akan bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya bawa tema mujizat masih ada. Kita baca dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan dalam bagian ini dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus dipanggil dan dipakai oleh Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Mujizat yang dirasakan, yang dialami oleh Rasul Paulus bukan sekedar bagaimana dia menikmati kehidupannya, bagaimana dia menikmati pelayanannya, bagaimana dia menikmati apa yang dia kerjakan dalam hidupnya. Tetapi sampai pada segala keadaan yang dia lewati setiap hari. Dalam kondisi yang terbatas, dalam kondisi yang tidak nyaman. Dia tetap merasakan bagaimana Tuhan bekerja dan memberikan mujizat yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan beberapa surat yang dia tulis adalah surat yang mungkin bagi beberapa orang akan dikatakan sebagai surat yang tidak realistis. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang ada di dalam penjara, yang sedang menderita, yang sedang dalam keadaan tidak nyaman secara fisik, bisa menguatkan, bisa berkata kepada orang lain, bisa menulis surat kepada jemaat-jemaat, supaya mereka tetap bersuka cita, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan, supaya bagaimana mereka tetap mengarahkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Dalam kondisi yang menderita, dalam kondisi yang sedang sakit, dalam kondisi yang sedang terpenjara, dalam kondisi yang sedang terbelenggu, tidak bisa secara leluasa menjalani kehidupannya. Tapi dia tetap bisa berkata kepada
begitu banyak jemaat yang terima suratnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia menguatkan banyak orang dalam menghadapi keadaan yang sedang terjadi. Bahkan dia berkata, apa yang dialami oleh banyak orang pada waktu itu belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang dia alami. Kalau saudara mundur di pasal yang ke-11 dari ayat yang ke-23 dan seterusnya, saya bisa melihat betapa begitu banyak penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia melakukan pelayanan, ketika dia lakukan pekabaran Injil, ketika dia lakukan tugasnya sebagai seorang anak Tuhan. Namun semua itu tidak menghalangi dia untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan, sebab dia tahu dia punya Tuhan yang selalu mengadakan mujizat bagi kehidupannya setiap hari. Dan mujizat yang sama itu masih ada hingga sekarang. Tuhan masih lakukan mujizat yang sama buat kehidupan kita yang terus berharap kepada Tuhan. Yang terus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena mujizat itu masih ada dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bisa nikmati mujizat tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah yang bisa membuat kita setiap hari menikmati mujizat Tuhan? Apakah yang bisa membuat kita sebagai anak Tuhan terus merasakan mujizat Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita? Coba kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus katakan, orang yang percaya kepadanya akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kita tahu, Yesus semasa pelayanannya, dia sering dan banyak kali melakukan mujizat demi mujizat. Alkitab mencatat begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Sejak dia menyatakan diri, sejak dia mengerjakan pelayanan. Dimulai dari air menjadi anggur, sampai mujizat keselamatan di atas kayu salib yang dia kerjakan. 3,5 tahun masa pelayanan Yesus, dia lakukan begitu banyak mujizat yang luar biasa. Dalam kondisinya sebagai manusia, Yesus juga alami penderitaan. Yesus juga alami keadaan-keadaan manusiawi yang kita alami. Maka dia katakan di Yohanes 14 ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan bahkan lebih besar daripada itu. Dan itu dibuktikan dengan luar biasa
barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan, dan bahkan lebih besar daripada itu. Apa yang membuat kita bisa menikmati mujizat Tuhan setiap hari? Iman kita kepada Tuhan akan membuat kita merasakan, menikmati mujizat Tuhan terjadi tiap hari dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bicara tentang kesembuhan, bukan hanya bicara tentang keluputan kita atas satu peristiwa, tetapi kita akan mengalami perubahan yang besar dalam kehidupan ini. Ada terobosan-terobosan baru yang akan kita nikmati. Ada pertolongan yang luar biasa yang akan kita rasakan. Satu kali setelah lewat masa Pentakosta, setelah setelah Yakobus saudara Yohanes dibunuh oleh Herodes, maka Petrus pun ditangkap. Menjelang Paskah, Petrus ditangkap. Harus siap-siap nih untuk alami hukuman mati. Tapi orang percaya, jemaat mula-mula, dan itu juga dengan rasul-rasul yang lain, yang mereka percaya, mereka bersehati, mereka berdoa, maka ada mujizat yang luar biasa terjadi pada kisah penangkapan Petrus tersebut. Coba saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kisah Rasul pasal 12. Kita akan lihat mulai dari ayat yang pertama. Rentetan peristiwa yang terjadi sebelum Petrus terima mujizat yang luar biasa. Kisah Rasul 12 ayat yang pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Jadi Yakobus sudah mati, dibunuh dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri 4 prajurit, berarti 16 orang. Maksudnya supaya sehabis Paskah ia dihadapkan di depan orang banyak. Demikian Petrus dipenjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam waktu Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu di rantai. Dengan 2 rantai kiri kanan dibelenggu. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan
dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Yang pertama kita lihat peristiwa ini. Mujizat terjadi karena jemaat Tuhan punya iman dalam doa yang luar biasa. Sehingga doa itu membuat Petrus mengalami mujizat yang luar biasa. Mujizat terjadi bagi orang lain. Mujizat terjadi bagi orang yang didoakan. Bukan diri sendiri ya. Orang lain. Dan Petrus mengalami. Itu sebabnya saya katakan bahwa mujizat bukan sekedar bicara tentang bagaimana kita merasakan, menikmati kesembuhan, pertolongan, perubahan hidup dalam kehidupan kita. Tapi juga bagaimana mujizat itu mengubahkan orang lain. Menolong orang lain. Di ayat awal yang kita baca konteksnya, Paulus berdoa. 3 kali bahkan dia berdoa. Supaya utusan iblis yang menggocok dirinya lalu daripada. Paulus mendoakan orang lain sembuh. Diselamatkan. Tapi dia sendiri alami masalah dalam kehidupannya. Dan mujizat yang dialami oleh Paulus adalah dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa dalam melihat masalah itu. Sementara Petrus ketika dia di penjara, jemaat-jemaat Tuhan bersehati berdoa. Iman mereka kepada Tuhan yang diucapkan dalam doa menghasilkan mujizat yang luar biasa bagi Petrus. Sehingga Petrus bisa keluar dari gerbang penjara itu. Maka sudah baca seterusnya, Tuhan membutakan mata dari penjaga-penjaga itu sehingga mereka enggak melihat Petrus sedang keluar. Pintu-pintu juga terbuka. Sehingga akhirnya Petrus bisa berkumpul bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang pelayan Tuhan. Iman menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk bisa menikmati mujizat setiap hari. Contoh Petrus, iman jemaat mengadakan mujizat bagi orang lain, bagi Petrus. Sekarang kita maju ke Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul 16 ayat 23 mulai. Kisah Rasul pasal 16 23 mulai. Setelah mereka berkali-kali didera, Paulus dan Silas, kepala penjara melemparkan mereka ke dalam penjara. Kepala penjara memerintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Maksimum security. Keamanan yang maksimal di tengah-tengah. Tidak mudah untuk ditembus.
dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Sehingga mereka nggak bisa kemana-mana. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Berkaitan dan bagaimana mujizat setiap hari bisa dinikmati. Iman menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mengerjakan mujizat setiap hari. Iman jemaat menghasilkan mujizat buat Petrus yang terpenjara. Jadi sekarang dari diri sendiri, dari Paulus dan Silas yang percaya imannya melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, dan terjadi gempa. Dan yang tidak masuk akal adalah kalau gempa, oke lah, pintu lepas, roboh. Ya. Tapi bagaimana dengan belenggu yang tidak terkoneksi dengan bangunan, ikut lepas. Oke lah, kita mau berkata, oh belenggunya itu ditancapkan di tanah. Sehingga ketika gempa, lepas itu belenggunya. Tapi dengan pasungan yang begitu kuat, pasungan pun lepas. Jika bukan mujizat Tuhan yang bekerja pada gempa saat itu, maka tentu pasungan tidak akan lepas. Dan mujizat itu membawa perubahan yang luar biasa. Paulus dan Silas punya kesempatan untuk kabur, untuk lari dari persoalan itu. Tapi Paulus dan Silas tidak lari dari penjara itu. Bahkan ketika kepala penjara hendak bunuh diri, dia katakan, kami masih ada di sini. Kami tidak lari dari masalah ini. Sampai pada akhirnya, kepala penjara pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Coba baca ayat yang ke-27. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang dan hendak bunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ayat 30. Ia, kepala penjara, mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Mujizat terjadi, mujizat masih ada. Karena iman yang begitu kuat. Mujizat ini terjadi untuk diri mereka sendiri setelah mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mujizat itu mengubahkan banyak orang. Mujizat itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena apa? Karena Paulus dan Silas tidak lari dari persoalan dihadapi. Ada kesempatan untuk keluar dari penjara setelah penjara itu digoncangkan. Pintu-pintu terbuka, belenggu terbuka. Paulus Silas punya kesempatan untuk lari. Tapi dia tidak ambil kesempatan itu. Karena di tengah-tengah persoalan yang terjadi, di tengah-tengah permasalahan yang terjadi, di situ ada mujizat Tuhan dikerjakan.
Semakin besar persoalan kita hadapi, yakinlah dan percayalah, semakin besar pula mujizat Tuhan yang akan kita nikmati. Iman menjadi kunci untuk melihat mujizat. Seberapa besar iman yang bisa mendatangkan mujizat? Apakah harus iman yang besar sekali? Apakah harus iman yang luar biasa? Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya, ini konteksnya menyembuhkan anak muda yang sakit ayan. Tuhan katakan, karena kamu tidak percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Biji sesawi itu sangat kecil. Tapi ketika biji sesawi itu tertanam, dia bisa tumbuh dan sangat besar pohonnya. Dimulai dari yang kecil, yang tertanam dengan baik, maka dia akan bertumbuh semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Mujizat setiap hari yang kita alami merupakan sebuah pengalaman proses pergerakan iman kita dari yang paling kecil sampai pada iman yang paling berat, paling besar. Maafkan logika saya jika salah. Mungkin yang imannya kecil, persoalan dihadapin pun juga kecil-kecil. Tidak terlalu besar. Tapi yang imannya mau bertumbuh, dia akan hadapi ujian yang lebih besar, dan yang lebih besar. Yang imannya kecil-kecil, ujiannya mudah-mudah saja. Ya, ini logika saya ya. Kalau anak-anak TK saya kasih soal SMA, mungkin sampai tahun berikutnya nggak bakal selesai. Karena belum waktunya. Anak TK dikasih soal sesuai dengan anak TK. Persoalan yang dihadapi sesuai dengan kapasitas. Mujizat yang terjadi juga sesuai dengan kapasitas. Terus bertumbuh, bertambah. Semakin besar iman, semakin besar mujizat yang dinikmati. Semakin besar iman, semakin besar persoalan yang dihadapi. Semakin besar persoalan yang dihadapi, semakin besar pula mujizat yang terjadi. Semakin besar persoalan yang dialami, semakin besar pula harusnya dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab tahu, hidup ini bukan bicara tentang kekuatan kita, tetapi bicara tentang bagaimana kekuatan Tuhan
ada dalam kehidupan kita. Kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan akan menjadi sebuah fondasi yang luar biasa untuk kita melihat mujizat dari Tuhan setiap hari. Kembali ke ayat awal tadi. 2 Korintus 12 ayat 9 tadi. Mujizat yang dialami oleh Paulus bukan lagi masalah sembuh dari sakit penyakit. Mujizat yang dialami oleh Paulus adalah bagaimana hidupnya berubah dan menerima, menikmati apa yang terjadi pada hidupnya dengan ucapan syukur. Maka kalau cuma sembuh dari sakit, itu semua orang bisa menikmati. Baik secara alamiah maupun dengan obat-obatan dokter. Semua akan menikmati. Tuhan sudah bantu, Tuhan sudah bangun tubuh kita ya, mampu untuk memerangi, mampu untuk beradaptasi, mampu untuk menyembuhkan. Kalau tidak mampu, maka didorong dengan obat-obatan dari luar. Sebagai alat, sebagai sarana saja. Sebagai sarana untuk menyembuhkan. Maka jangan anti dengan obat ya. Ada orang yang anti dengan obat. Wah, saya tidak mau. Tidak mau minum obat. Saya percaya. Imannya betul, cuma kebablasan saya bilang. Saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Saya nggak mau obat. Tuhan juga kasih hikmat kepada manusia, dokter, untuk meneliti penyakit-penyakit dan menemukan obat untuk mengatasi. Ya kalau ringan-ringan oke lah. Kita nggak minum obat, kita minum yang natural-natural aja. Oke, kita istirahat, oke. Karena tubuh kita punya antibodi yang bisa membangun kembali sistem pertahanan tubuh sehingga kita bisa sembuh. Tapi yang sudah terlalu berat. Ada tindakan medis yang harus dilakukan. Ya ambil tindakan medis itu. Jangan sampai tidak ambil kesempatan itu dan akhirnya menyesal belakang. Ambil tindakan itu. Karena Tuhan juga pakai dokter-dokter untuk menemukan obat-obatan. Tidak mudah untuk temukan obat-obatan. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepada mereka untuk temukan itu. Dipakai untuk keberlangsungan hidup manusia. Ini juga salah satu cara Tuhan mengadakan mujizat. Salah satu cara Tuhan untuk menopang, menjaga kehidupan, keberlangsungan hidup manusia. Tapi kalau nggak sembuh ya nggak masalah. Iman kita nggak bergantung kepada sembuh atau tidaknya penyakit kita. Mujizat Tuhan nggak bergantung kepada hanya masalah yang sangat sepele, sembuh atau tidak penyakit kita. Sebab setiap hari dalam keadaan apapun, mujizat Tuhan itu masih ada buat kehidupan kita. Tidak hanya bicara tentang bagaimana kesembuhan atau tidak. Tidak bicara tentang bagaimana persoalan yang berat-berat saja, tidak. Bahkan persoalan yang sepele pun berubah cara pandang kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini sebuah mujizat yang luar biasa.
Saya bayangkan ketika Paulus sakit, banyak orang mengolok dia seperti Yesus ketika di atas kayu salib. Orang lain dia selamatkan, dia sendiri tidak bisa turun dari atas kayu salib. Orang lain dia sembuhkan, dia sendiri sakit-sakitan. Itu mungkin masuk terus tiap saat, tiap hari, tiap waktu masuk dalam telinga Paulus. Tapi Paulus berubah pandangannya melihat itu ketika dia sudah berdoa. Dia dapat jawaban dari Tuhan, cukuplah kasih karunia kepadamu. Mengubah seluruh kehidupannya. Ini mujizat yang luar biasa. Dan mujizat itu ada tiap hari buat kita. Ketika kita menghadapi masalah, stres, depresi. Gimana cari jalan keluar? Kok tidak ada jalan keluar? Maka Tuhan berikan kepada kita sudut pandang yang baru menghadapi masalah itu. Kita mulai bisa berpikir, kita dapat hikmat dari Tuhan. Kenapa masalah ini terjadi? Tentu ada sebab akibat. Tentu ada perkara yang akan terjadi dan akan dinikmati. Mungkin perkara hari ini terjadi. Saya sering katakan, hari ini terjadi karena kemarin. Hari esok terjadi karena hari ini. Mungkin yang kita alami hari ini karena berbagai macam hal yang sudah kita lakukan di hari-hari yang kemarin. Ini sebuah buah petikan bagi kita atas taburan kita di masa lalu. Kalau kita tahu itu, maka hari ini kita harusnya tabur yang baik. Supaya hari esok kita juga tuai yang baik. Kalau hari ini terjadi persoalan hari ini karena Tuhan mau adakan yang luar biasa. Seperti yang dialami Ayub, bersyukurlah. Karena hari ini Tuhan adakan. Hari ini Tuhan kerjakan. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita enggak mudah sombong. Kita enggak mudah congkak. Kita enggak mudah meninggikan diri kita. Oh, ini semua karena kekuatanku. Ini semua karena keberhasilanku. Ini semua karena usahaku yang luar biasa. No. Kita ada sampai hari ini. Ini mujizat yang luar biasa dari Tuhan buat kehidupan kita. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang besar. Allah yang sanggup untuk menanggung setiap kehidupan kita. Dia Allah yang mengadakan mujizat setiap hari. Mazmur pasal 77 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 77 ayat yang ke-15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kita punya Allah yang selalu mengadakan keajaiban yang luar biasa. Allah yang tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Allah yang tidak tinggal diam melihat keadaan kita. Allah yang tidak tutup mata dengan segala keadaan kita. Tiap hari Dia mau kita terima mujizat. Tiap hari Dia mau kita lihat mujizat itu terjadi pada kehidupan kita. Bagian kita
adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masalah yang kita alami jangan sampai menggeser kita dari pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah itu. Sekalipun mungkin rasanya belum kita melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Mungkin karena belum waktunya Tuhan. Lazarus sakit. Yesus diberitahu. Sampai Lazarus mati. Yesus gak sembuhkan penyakit Lazarus. Tapi Yesus mau bangkitkan Lazarus. Mujizat yang lebih besar. Kebangkitan dari antara orang mati. Sakit sembuh biasa. Tapi ini bangkit dari orang mati. Menyengkangkan banyak orang. Membuat orang terheran. Membuat orang terbelalak. Kuasa yang sama akan kita nikmati. Kuasa yang sama juga ada pada kita. Kuasa yang sama Dia sudah berikan bagi kita. Mujizat masih ada di dalam Yesus Kristus. Jalani kehidupan kita setiap hari dengan kita melihat, memperhatikan bagian-bagian mana dari kehidupan kita yang setiap hari di sana ada mujizat Tuhan. Pandang kepada Tuhan, maka kita akan menikmati mujizat yang luar biasa. Percaya dengan penuh kepada Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Ketika Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Tentu ini membuat hati Paulus bersukacita. Membuat hati Paulus bergembira. Sehingga dia bisa menasihatkan jemaat-jemaat yang lain. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dalam bahasa perjanjian lama, hati yang gembira adalah obat. Ketika hati kita melihat dengan sukacita kehidupan kita, disitulah kita melihat mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Namun kita boleh percaya Tuhan menyertai kita lewati itu semua. Kalaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita inginkan, berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa buat kita. Kenapa Tuhan harus kita lewatan itu semua? Kenapa Tuhan mau kita masuk dalam situasi itu semua? Pasti ada mujizat yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Masih ada mujizat setiap hari buat kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari.